Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang selalu sehat ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Bernadetta Indah Listiorini dari Universitas PGRI Yogyakarta semester 5 dan di sini saya akan mengajarkan mengenai pendidikan IPS terpadu untuk kelas 7 semester 1. Oke. Judul yang akan kita bahas adalah keadaan alam dan persebaran flora fauna di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, saya rasa cukup. Langsung saja ya. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan terlebih dahulu memberitahu buku yang Ibu gunakan sebagai sumber pembelajaran ini. Nah, bisa dilihat bukunya? Oke. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan membahas mengenai keadaan geografis dan astronomis negara Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yang pertama adalah benua Asia dan yang kedua benua Australia. Dan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Untuk keadaan astronomisnya kita bisa lihat Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Nah, keadaan astronomis ini menyebabkan Indonesia menjadi sebuah negara wilayah tropis ya. Nah, di mana nanti Indonesia ini banyak sekali memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam dibanding dengan negara lainnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, wilayah Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara lainnya. Nih, di sebelah utara Indonesia ada Malaysia, ada Singapura, terus ada juga Filipina, ada Laut Cina, terus ada Palau. Nih, ini adalah Palau. Ada yang tahu Palau itu di mana? Palau adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di laut yang ada di Samudra Pasifik. Nah, terus di sebelah selatan Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, selanjutnya. Keadaan alam di Indonesia. Nah, keadaan alam di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu keadaan fisik dan keadaan flora fauna. Keadaan fisik itu meliputi iklim, terus bentuk muka bumi yang nanti kemudian akan menentukan jenis tanah. Dan yang kedua adalah keadaan flora fauna. Nah, yang kita akan bahas pertama kali adalah keadaan iklim Indonesia. Letak astronomis Indonesia membuat Indonesia beriklim tropis. Nah, iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Saat cuaca normal di dataran rendah berkisar 22 derajat sampai 33 derajat Celcius. Sedangkan di daerah dataran tinggi itu berkisar antara 14 sampai 26 derajat Celcius. Nah, di daerah tropis itu ketika musim hujan dan musim kemarau itu tidak memiliki perbedaan suhu yang banyak, jadi hampir-hampir mirip. Nah, terus secara umum iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Pertama, iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Nah, ini selanjutnya akan saya jelaskan mengenai iklim-iklim tersebut. Nah, gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut. Yang pertama, iklim musim. Dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap 6 bulan sekali. Itu namanya angin muson barat dan angin muson timur. Nah, yang kedua, iklim laut. Terjadi karena Indonesia itu terletak atau wilayahnya itu berbentuk kepulauan. Jadi,
wilayah lautnya lebih luas dan menimbulkan penguapan yang akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan pada setiap tahun. Yang ketiga, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, suhunya yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, jenis-jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Nah, curah hujan di Indonesia bervariasi setiap daerah, tetapi pada umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Kondisi curah hujan tinggi juga ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup. Jadi membuat Indonesia itu cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga membuat Indonesia menjadi negara agraris. Oke, selanjutnya bentuk muka bumi di Indonesia itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung, dan pegunungan. Nah, yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi yang letak ketinggiannya di antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya ini adalah sebuah wilayah yang menjadi pemusatan pertanian dan pemusatan penduduk karena wilayahnya cukup landai, jadi cocok untuk bercocok tanam. Nah, selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Suhunya tidak terlalu panas dan cocok untuk menanam jenis-jenis sayuran yang hanya bisa di daerah sejuk, seperti tomat, stroberi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah perbukitan. Bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang ada di sekitarnya, dan ketinggiannya kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Tanaman-tanaman yang ditanam biasanya adalah berjenis umbi-umbian, palawija, terus ada juga tanaman tahunan seperti kayu dan buah-buahan. Dan yang keempat adalah gunung dan pegunungan. Sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung yang aktif. Jadi gunung yang sewaktu-waktu dapat mengeluarkan magma. Contohnya adalah Gunung Merapi. Terus selanjutnya adalah pegunungan. Nah, pegunungan adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Nah, oke. Selanjutnya adalah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, nih, gambarnya lucu ya. Ada singa, ada macan, terus ada beruang, ada jerapah. Nah, nanti kita akan membahas yang ada di Indonesia nih. Ada nggak nih semuanya? Nah, ini dia. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Dan bahkan Indonesia itu termasuk ke 3 besar yang ada di dunia, termasuk Brazil di Amerika Selatan, dan Zaire di Afrika. Nah, besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Jadi itu sangat identik sekali dengan ciri-ciri wilayah yang memiliki cuaca atau iklim tropis. Oke, persebaran flora yang ada di Indonesia. Flora itu tumbuhan ya. Jadi dapat dibedakan menjadi 2 karakteristik yang ada di Indonesia. Itu yang pertama Indo-Malayan dan kelompok Indo-Australian. Nah, Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Lalu ada kelompok Indo-Australian. Itu wilayahnya berada di Indonesia Timur. Jadi wilayahnya seperti Nusa Tenggara, Maluku, Papua,
dan sekitarnya. Nah, ini dia jenis-jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Di Indonesia Barat, jenis meranti-merantian sangat banyak, sedangkan di Indonesia Timur, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Terdapat berbagai jenis rotan, jadi banyak rotan di Indonesia Barat, sedangkan Indonesia Timur itu tidak terdapat jenis rotan. Dan tidak terdapat hutan kayu putih, sedangkan sebaliknya di Indonesia Timur terdapat hutan kayu putih. Di Indonesia Barat jenis tumbuhan matoanya sedikit, tetapi di Indonesia Timur banyak. Dan tumbuhannya itu mereka tumbuh khususnya di Papua. Dan jenis sagunya di Indonesia Barat itu sedikit, sedangkan di Indonesia Timur itu banyak. Terdapat berbagai jenis nangka, sedangkan yang di Indonesia Timur itu tidak terdapat jenis nangka. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki curah hujan yang tinggi dan pohon-pohonnya itu tinggi-tinggi, besar-besar, rapat ya, sehingga matahari itu sulit untuk masuk. Jadi sangat rimbun sekali. Nah, yang kedua adalah hutan musim. Hutan musim ini banyak ditemui di Pulau Jawa, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, terus ada juga di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Nah, hutan musim juga disebut dengan hutan homogen. Nah, kenapa disebut dengan hutan homogen? Karena tumbuh-tumbuhan atau jenis tumbuhan yang tumbuh di hutan musim itu adalah satu jenis. Jadi seragam, semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Jadi sangat berbeda dengan hutan hujan tropis yang lebih banyak tumbuhannya, lebih beragam. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah hutan sabana dan stepa. Hutan sabana dan stepa itu terdapat di Nusa Tenggara yang memiliki curah hujan rendah. Sabana dan stepa merupakan padang rumput yang diselingi dengan pohon-pohon rendah. Hutan ini sangat berguna untuk peternakan kuda dan sapi karena lahan yang luas, rumput yang banyak, itu sangat cocok untuk melakukan atau memiliki hewan ternak itu jadi kayak diumbar. Jadi nanti mereka akan makan dengan bebas di ladang tersebut. Jadi sangat cocok sekali untuk memiliki peternakan. Nah, yang keempat adalah hutan bakau. Hutan bakau adalah hutan yang terdapat di dataran rendah dan terdapat di pantai yang berlumur seperti di pantai utara Pulau Jawa, pantai Kalimantan, pantai timur Sumatera, dan pantai selatan Papua. Nah, ini dilihat gambarnya itu terlihat ya, akar-akarnya itu sangat rapat sekali dan berada di perairan. Nah, berbagai flora yang ada di Indonesia tadi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai bahan furnitur, bahan bangunan, bahkan bisa menjadi bahan makanan dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh adalah rotan banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuat kursi, meja, dan perabot rumah tangga. Pasti semuanya sudah tahu ya, meja yang terbuat dari rotan, kursi dari rotan, bahkan tas juga dari rotan. Jadi sangat berguna. Dan sentra produksi kerajinan rotan itu ada di daerah Cirebon dan daerah lainnya yang ada di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya persebaran fauna di Indonesia. Nah, karakteristik fauna yang ada di Indonesia itu dipisahkan oleh 2 garis. Nah, yang pertama itu adalah garis Wallace. Nih, garis Wallace. Dan yang kedua adalah garis Weber. Garis Wallace dan Weber ini memisahkan antara karakteristik hewan yang ada di Indonesia.
Nah, yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi 3: fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Nah, nanti akan lebih lanjut saya bahas di slide selanjutnya. Nah, ini dia karakteristik fauna di Indonesia. Persebaran terbagi menjadi 3. Tadi sudah saya jelaskan, ada Asia, ada peralihan, ada australis. Yang pertama, asiatis. Asiatis itu adalah fauna yang berada di wilayah Indonesia Barat. Itu ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan fauna yang ada di wilayah tersebut itu biasanya ada gajah, ada beruang, ada kerap, banteng, dan badak. Terus yang kedua itu ada peralihan. Wilayah fauna Indonesia bagian tengah. Jadi peralihan itu berada di tengah antara asiatis dengan australis. Nah, wilayahnya adalah dimulai dari Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, lalu ada juga Maluku. Nah, fauna-fauna khas dari peralihan yaitu anoa, babi rusa, burung maleo, dan komodo. Nah, nih ada gambarnya ya, gambar komodo. Lalu yang ketiga adalah australis, wilayah fauna Indonesia bagian timur. Nah, itu terdapat di Papua, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Laut Timor. Faunanya itu seperti buaya air tawar, katak pohon, landak semut, kuskus, kanguru pohon atau biasanya disebut dengan walabi. Ada juga burung kasuari dan burung cendrawasih. Oke, saat ini kita akan membahas kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa bentang alam yang ada di Indonesia ini tuh sangat luas dan sangat beragam. Mulai dari keadaan alam hingga flora dan fauna. Bahkan keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk 3 besar di dunia. Wah, kita patut bangga dengan hal ini. Dan flora yang ada di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Sedangkan fauna dibagi menjadi 3, australis, peralihan, dan asiatis. Nah, kita sebagai warga Indonesia patut bangga dan wajib untuk saling menjaga, melestarikan keberagaman hayati yang ada di Indonesia agar tetap lestari. Nah, setelah selesai pembelajaran hari ini, kiranya ada pertanyaan bisa langsung bertanya melalui komen di bawah sini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup. Selamat siang.